Allahu Akbar, Insya Allah. Selamat hari gini guys. Lagi pada apa? Aku kalau habis sidang Nikita Mirzani itu pasti menguras tenaga, pikiran, juga mental, sehingga aku bangunnya siang, baru bangun, baru bisa ngobrol. Udah minum vitamin. Karena benar-benar menguras, kemarin lagi menguras air mata ya, Masya Allah, ya Allah ya Tuhanku, Masya Allah. Makanya habis sidang aku langsung ngumpet, karena aku nggak nangis bukan. Aduh. Sambalnya sudah tidak ada, sebagian jus sudah tidak ada, lipatannya sudah nggak jelas. Ada kedatangan Laura atau Nikita Mirzani sendiri dalam sidang Fadel. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang hari ini sidang pemeriksaan saksi pelapor dalam hal ini adalah Nikita Mirzani dan saksi korban yang bernama Laura Mejani Mawardi. Dia sudah ada di satu tempat yang saya tempatkan, dan insya Allah nanti sekitar jam 1 mungkin jam 2 insya Allah sudah langsung akan diperiksa. Sidangnya tertutup untuk umum, tapi Anda bisa berkomunikasi sebelum dia masuk dalam ruangan sidang. Seperti biasalah, Anda mungkin bisa masuk, Anda mungkin bisa meminta, meliput, tapi setelah itu mungkin sama majelis mungkin disuruh keluar. Memang mekanismenya seperti itu. Yang jelas, hari ini insya Allah nih kita dalam perjalanan. Kalau Laura sudah ada nih, tak jauh dari pengadilan ini saya. Ya, tunggu Laura ya. Niki lagi juga menghadirin sidang. Laura mau tidak mau, dia harus siap dan harus menjelaskan. Karena bagaimanapun juga Laura adalah saksi korban. Karena ini adalah kesempatan. Saksi Dia korban. ada majelis hakim bahwa dia adalah seorang anak yang menjadi korban atas perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga tadi saya pada saat ada tim saya menyuruh membesuk kepada Nikita. Ya, di sini Laura adalah saksi korban, yang mana waktu kejadian Laura itu masih di bawah umur. Ya, jadi Laura hadir dan harus hadir, dan Nikita juga harus hadir karena Nikita sebagai prinsipal pelapor gitu. Jadi juga harus hadir. Mungkin ya terbayang capeknya ya, kemarin sudah hadir di persidangan menguras tenaga, karena kita nangis sama nggak nangis tuh beda. Kalau nangis tuh benar-benar tuh kita lemes. Kayak Nikita kemarin nangis senggugukan itu pasti lemes banget, dan sekarang juga harus menghadirin sidang dari yang mana anaknya sebagai korban di sini. Buat Aim, selamat siang sayang. Ya, Laura hadir, dan Laura masih disembunyikan suatu tempat karena Laura kan selama ini juga sekolah di salah satu rumah safe house ya. Aman, nyaman, rumahnya juga enak, mewah, dan juga di sana sekolah, teman-temannya juga positif. Nah, sengaja dirahasiakan, dan Laura itu tidak pegang handphone sama sekali, tidak memegang handphone, dan TV aja pun tidak ada, karena memang untuk konsen sekolah, karena mengejar ketinggalan Laura yang kemarin di luar negeri, yang ada seseorang yang ikut mengirim dana supaya Laura nggak pulang-pulang, supaya di sana aja. Jadi ini sekarang Laura mengejar, Nikita Mirzani mengejar ketinggalan anaknya dari pelajaran-pelajaran. Jadi benar-benar hari ini sekarang ini ditempatkan di safe house, dan di situ belajar segala macam ketinggalan Laura akan dikejar di situ. Tidak ada fasilitas telepon, tidak ada, sama sekali tidak ada. Dan Laura di sana dijaga oleh ada supir sama satu orang yang ngantar Laura kemanapun, dan Laura tidak boleh difasilitasin handphone, TV aja nggak boleh lihat TV. Jadi hari ini juga Laura sebelum bersaksi nanti juga masih disembunyikan suatu tempat. Nanti sidangnya tertutup. Setelah, karena ada ini kasus anak di bawah umur kan, asusila kan. Jadi kita dukung aja, semoga hari ini sidang berjalan lancar, dan Nikita Mirzani dan anak gadisnya mendapat hak menang dengan cara apapun, mau dengan cara putusan pengadilan, mau apa. Ya kita sih berharap baik-baik aja buat mereka semua ya.
eh Koko Cimot hari ini demo apa bun? Demo masak kali. Dia kan walaupun lelaki hobi masak, pinter masak dia. Kak Niki sama Doktip kenapa? Kalau aku lihat, aku kemarin jujur, aku nggak melihat karena aku ada di sebelah sana. Aku ada di sebelah kiri karena aku datang masuk ke dalam karena aku ada di luar rame-rame. Aku telat masuk dan Kak Emma dan Mama Emma Waroka sudah mengambil tempat di depan, paling depan, dan aku tidak dapat tempat. Sehingga aku pun duduknya di paling sebelah kiri karena sebelah kiri ngasih aku fasilitas duduk gitu. Jadi mereka ada di sebelah kanan, emang ambil tempat duluan, habis itu ada tas untuk Doktip, untuk Luna, untuk Dokter Oki. Jadi udah pas gitu bangkunya, dan di belakangnya Mama Emma sudah penuh. Jadi aku nggak dapat tempat lagi karena aku mengurusin di luar yang demo-demo itu gitu. Aku di seberang dan aku nggak melihat di seberang. Di tengah-tengahnya kan banyak wartawan. Gitu loh. Kalau Mama Emma mah cepet datang langsung ngambil tempat duduk paling depan. Mama Emma ngambil tempat duduk paling depan, terus ada tasnya untuk Doktip, tasnya untuk Lucinta Luna, tasnya untuk Dokter Oki. Jadi bangkunya udah penuh. Aku singgah ke depan ke seberang karena sudah nggak ada lagi tempat Mama Emma duduk gitu. Jadi aku ke sana. Dan aku tidak melihat karena di tengah-tengah duduk aku sama antara aku sama Mama Emma itu ada wartawan, jadi aku nggak ngelihat juga Doktip datang, dan nggak tahu juga Doktip salaman sama Niki, aku nggak lihat sama sekali. Tapi setahu aku sih baik ya, aku nggak ngerti juga ya, tapi kalian yang lebih tahu, aku nggak ngerti. Setahu aku sih baik, Doktip juga baik, aku nggak ngerti gitu. Jadi kalau ditanya sama aku nggak ngerti. Hai Kang Nyanyep. masih di Kerawang udah jalan-jalan sana kali-kalinya nikmatin. Iya bun ada videonya Doktip dicuekin sama NM. Masa sih? Aku nggak tahu ya. Satu kata buat Snappost bun. Tantrum. Kalau lihat Niki tantrum. Nah ada apa gitu ya. Doktip sama Niki sama-sama orang baik. Iya betul. Maria Berbeda, aku tebak Niki akan bebas saya bulan ini insya Allah. Makasih Maria, mamanya bagus, mudah-mudahan ya. Salaman Doktip sama Niki, ada fotonya di aku. Nah itu ada fotonya di Kang Nyanyap. Nah kayak gue salaman sama Niki, dari Niki keluar dari mobil tahanan sampai Niki di mau persidangan, kalian kan nggak tahu yang kejadian gitu loh. Tapi buktinya kemarin ada yang bersaksi, iya aku lihat kak Niki. Jadi nggak harus semuanya tuh publish, oh salaman foto, ya nggak juga, namanya juga cepat kan. Begitu Niki keluar dari mobil tahanan, ada aku, langsung kita salaman, langsung beriringan masuk. Dan begitu Niki sudah mau sidang, ada aku paling depan dan bersalaman lagi, kan nggak semua harus dipoto. Nggak semua ada pengakuan juga, hai gue sama Niki, nggak perlu juga say. Untuk apa? Pengakuan gitu perlu butuh? Enggak. Ya berjalan aja, toh kita juga mendukung Niki bukan karena supaya Niki bagaimana sama kita. Ya Nikinya baik sama kita, Nikinya salaman sama kita, Nikinya baik sama kita, harus gitu dipublish. Enggak sayang, maaf ya. Itu kejadiannya kan saset-saset. Kecuali hai foto-foto gue, enggak perlu juga. Gitu ya. 100 tahun kepala mami otiakmu. Kapan lagi sidang NM? Tanggal 8 saya. Bun udah lihat akun FB emaknya RG, udah lihat saya. Mereka baik saja katanya Adam nih. Kan Niki pernah bilang Doktip gak ada urusan sama NM. Nah itu katanya Adam ya. Kok kenapa nih? Si Abu gak ada bun, katanya ada. Abu mana nih kalian maksud? Abu apa? Abu cuci piring, abu gosok. Karena kalau gue dibilang abu, nanti banyak banget yang bikin fitty mengatakan aku itu apa? Katanya menyerang fisik segala macam. Jadi kata-kata abu bukan dari aku ya. Kata-kata abu bukan dari Tessa Mariska. Tessa Mariska hanya membaca abu tuh. Abu-abu M tuh. Aku cuma membaca. Jadi kalian buzer-buzer yang membikin stit aku. Oh, Tessa Mariska gini, aku nggak pernah menghina fisik orang. Abu-abu aku baca dari sini ya. Abu-abu juga apa sih, kan grey. Kenapa sih merasa kalau abu-abu? Kalau nggak abu-abu ya jangan merasa sayang ya. Nggak usah merasa, nggak usah serang-serang aku di stit bagian, nggak usah.
Abu-abu itu adalah warna grey. Nah, kita bikin grey aja ya. Kalau grey mungkin nggak marah ya. Kalau abu-abu marah ya. Dotip aslinya nggak dicuekin, aslinya pas di akhir salaman. Nah, makanya kan nggak semua juga difoto ya. Nggak perlu juga semua harus dipoto. Emang apa sih? Orang salaman, orang pelukan sudah biasa. Kalau nggak ke foto ya sudah. Hai foto-foto gue salaman, hai foto-foto gue pelukan, harus gitu. Aneh-aneh. Mau kaos pinknya mam. Nah kalau yang mau kaos pink itu Kang Nyanyap itu. Aku dapat dari Kang Nyanyap. Coba kalian ini Kang Nyanyap. Kang Nyanyap coba kaosnya. Aku juga Kang Nyanyap itu yang ini. Yang desain dan semua. Kang Nyanyap itu adalah teman dari Yoko. Bun mau tanya, benar gak sih KNM udah bebas? Kalau emang benar ya alhamdulillah kita syukuran. Kalau NM bebas aku duluan syukuran sayang. Doain aja. Tapi kemarin eksepsi penolakan dari NM ditolak. Ada beberapa yang ditolak. Kita lihat aja tanggal 8 nanti ya. Itu benar ibunya, betul. Setahu aku iya, karena setahu aku temannya aku tetanggaan sama mereka di sana Jawa Barat di kota C. Jawa Barat di kota Charlie tetanggaan gitu dan emang dulu pernah ketekong gitu. Pernah ketekong. Kan aku udah ngomong waktu itu. Tapi waktu itu aku pikir benar nggak sih? Tapi memang tetanggaan. Pernah ketekong narco ya Pak, tapi udah klewi karena desa Orkai Kampina deh. Gitu say. Iya tangannya Doktip dicuekin, padahal pertama yang julurin tangan. Kenapa ditolak? Kenapa ditolak? Apa sih ditolak sayang? Mungkin pas di depan kamera, pas belakang kamera aku nggak ngerti. Aku yang tahu aku mereka berteman. Aku nggak ngerti masalahnya ya. Karena aku di sini hanya untuk bersuara untuk seorang Nikita Mirzani. Tapi kalau Doktip aku tahu orangnya baik. Aku nggak tahu Doktip mungkin di luar sana ada pembisik-pembisik. Sebenarnya Doktip orangnya baik. Itu aja ya. Iya deh kok video Doktip disalami ke Kak Niki. Iya dah kok. Iya ada kok. Oh gitu. Kang Nyanyap, nah Kang Nyanyap ini yang Kang Nyanyap coba kaosnya harga berapa Kang Nyanyap? Aku nggak ngerti. Kang Nyanyap yang punya bahan, punya desain semua Kang Nyanyap. Hidup Kak Tessa Yubrik, asepsinya kenapa ditolak? Nanti ditolak, ada beberapa ditolak. Nanti ditolaknya akan diomongin oleh JPU 8, tanggal 8. Ya, aku berharap JPU-nya tidak mengenakan masker lah. Kalau saat ngomong biar kita denger di belakang itu ya. Aku mohon, mudah-mudahan ini denger ya buat para yang bertugas di tanggal 8 yang bertugas untuk pidananya, kasus pidananya nih seorang Nikita Mirzani dan Mail. Tolong kalau membacakan besok penolakan atau apapun, tolong maskernya dibuka biar kami kedengaran jelas poin-poin apa yang ditolak, poin-poin apa yang diterima. Supaya nggak jadi salah paham nih ya. Tidak jadi salah paham. Karena kami datang untuk mendengar. Untuk menyampaikan lagi buat mereka yang nggak hadir. Tolong dibuka maskernya. Supaya jelas apa yang diomongin. Kayak kemarin Bang Pami dan kawan-kawan. Dan seorang Nikita Mirzani juga membuka maskernya. Jadi kita di belakang denger jelas. Jadi nggak bertanya-tanya dan nanti nggak ada salah-salah sangka. Ya tolong ya buat Bapak dan Ibu yang bertugas nanti tanggal 8 Juni di sidang pidana NM dan Mail. Semoga membuka masker karena negara Indonesia sudah menyatakan bebas dari COVID. Kita hargai keputusan dari pemerintah yang menyatakan bebas dari COVID. Jika tidak sakit atau tidak mengalami flu atau tidak mengalami meriang-meriang, please, atau jika tidak mengalami virus-virus yang membahayakan, please buka maskernya. Supaya jelas para wartawan dan para yang hadir. Karena ini kan sidang terbuka ya. Gitu himbauan aku. Thank you, makasih, I love you untuk kebenaran. Datang nggak Bu tanggal 8? Apa urusan lu? Ya urusan gue lah. Gue kan pendengar di situ. Gue meminta. Nah lu urusan lu apa? Lu dibayar 2.000 kan Bu Zer?
Jadi nggak usah nanya apa urusan lu, urusan gue datang untuk mendengar dan gue bersuara. Itu urusan gue, karena gue datang mendengar untuk bersuara supaya gue menyampaikan ke kalian supaya tidak salah, gue bisa mendengar dengan baik. Paham? Tessa Mariska, jangan dilawan. Paham ya? Pendidikan gue, jabatan gue, status gue, udah pada paham kan? Ya, aku tidak mungkin bersuara yang tidak nyata. Pasti udah paham kedudukan gue ya. Gue siapa di partai gue? Gue siapa? Maaf, istri siapa? Dan gue siapa? Paham ya? Gue gak mungkin bersuara salah ya. Gue membela kebenaran untuk seorang Nikita Mirzani karena gue merasa gue bukan kaleng-kaleng. Oke? Cus. Buat yang panas, I don't care. Aduh, mulut dikontrol. Emang dikontrol mulut gue. Emang kenapa? Ini mulut gue kontrol. Kenapa? Besok tolong yang bertugas tanggal 8, gue menghimbau agar jangan menggunakan masker karena Indonesia sudah menyatakan bebas dari COVID. Tidak ada lagi COVID di Indonesia. Tapi jika memang Anda sakit, Anda flu mendadak, ada meriang, ya silahkan gunakan karena takutnya virus bisa mengenai para pengunjung yang datang. Jika tidak Anda sehat-sehat saja, jika tidak ada virus, please biar kami yang datang mendengar bisa jelas mendengar, tidak terjadi sangka yang macam-macam, dan para wartawan pun jelas bisa menyampaikan berita yang pasti, bukan abal-abal gitu ya. Bye, Tessa Mariska, love you. Pengadilan pasti tegak lurus, kita yakinin itu. Paham? Yang panas mukanya merah overclap M. Mereka pakai masker karena Dede betul. Semangat iya. Semangat iya. Cantiknya seperti Kak Tessa Mariska ini masih terlihat cantik kok. Kok dipanggil nenek? Jangan begitu, nggak apa-apa sayang. Nenek terseksi tercantik sedunia Tessa Mariska. Nenek tercantik, terviral, terseksi Tessa Mariska. Cucok. Semangat Buntes iya. Mending tidur aja, bangun tidur gue say. Bangun tidur. Tessa kulit wajahnya bagus, makasih sayang. Mam, kemarin bukannya di Jembes. Karena aku pun tidak dilarang untuk memakai masker. Kemarin kami memakai masker, aku bagi-bagi masker dan gak ada yang melarang sayang. Tapi kalau jika kita dilarang, kita pun akan protes. Tapi gak dilarang. Nah ini aku tadi menghimbau ya. Menghimbau aku besok juga mau pakai masker. Juga aku himbau jangan dong pakai masker. Biar kedengeran kami di belakang. Biar gak ada yang negatif-negatif penyampaian kami. Jadi kami menyampaikan kepada yang mau disampaikan juga jelas. Gitu say. Cucak. Bun, kapan jenguk Yoko lagi? Aku ingin jenguk juga. Yoko sudah mau P21 sayang, belum bisa dijenguk kayaknya. Karena sudah P21 mau masuk pengadilan, jadi belum bisa dijenguk karena dari penyidik dipindahkan ke tahanan kejaksaan. Fadel baru datang, iya. Semoga sidang Fadel, semoga berjalan lancar. Apapun keputusannya itu yang terbaik buat Nikita Mirzani, buat Laura, dan itu terbaik buat Fadel. Anggap aja ini efek jera, ya kan? Makin tuir makin cantik bun. Bukan lagi kalau Tessa Mariska mah menyala. Kemarin kalian lihat kan video-video Tessa Mariska yang tersebar? Itu video-video kamera orang lain say, bukan kamera Tessa Mariska. Paham Bu Zed, paham. Emang cantik banget gue ini say, gemes memang orang lihat gue. Cucok. Bun, Kak Niki pasti bebas kan? Pastilah, pasti bebas lah. Karena dia bukan, sekali lagi gue bilang, Niki bukan penjahat negara,
bukan koruptor yang merugikan jutaan orang masyarakat Indonesia, bukan pembun-bun, bukan BD narkocoy, dan bukan yang berat ya. Hanya Niki ini hanya kecelakaan kerja dan Mail. Kecelakaan kerja. Kenapa saya bilang kecelakaan kerja? Karena artis kerjaannya memang menerima endorse dan menerima uang dari endorse. Mail kerjaannya patuh kepada yang dia tempat bekerja. Jadi dua orang ini adalah kecelakaan kerja. Tuh ya, menurut Tessa Mariska, menurut gue. Miss Buntel makin bertingkah. Biarin sayang, biarin. Nggak level kita untuk ngomongin seorang, tidak level kita untuk ngomongin, tidak level di Tessa Mariska ini ya, di room Tessa Mariska tidak level untuk ngomongin seorang buntel-buntel ya. Maaf. Biarin yang lain urusannya. Kalau aku nggak pantas, nggak mau. Aku nggak mau mengocorin mulut aku ini dengan buntel-buntelan. Setuju tuh, cintaku setuju. Lili betul ya. Kang Nyanyap ketawa. Nangis semalam aku Bun, semalam baca pembelaan dirinya jadi keingat mendiang mama aku betul. Aku nangis lagi. Jangan. Emang yang mana kita pahamin, dikala kita walaupun kita sudah dewasa, walaupun kita sudah mempunyai anak, kalau kita mengingat emak atau bapak kita yang sudah nggak ada, tidak ada kita yang merasa tegar. Mengingat anak-anak kita, tidak ada seorang pun yang merasa tegar. Jika ya kalian menertawain seorang ibu yang mengingat anak-anaknya, yang mengingat anak kandungnya, jika dia menangis gegerungan, itu wajar seorang ibu kandung. Jika kalian menertawain di sana, berarti perlu dipertanyakan kalian keiniannya, kewarwaran, ras-rasannya perlu dipertanyakan ya. Jadi wajar jika seorang ibu senggugukan, wajar jika seorang ibu histeris jika mendengar anaknya yang dia nggak bisa peluk. Kalian jangan heran. Kalau kalian heran, kalian bisa dipertanyakan ya, apakah kalian sudah minum boat apa belum? Aduh, benar kali Bun, ya Allah, iya. Sampai Niki tuh pernah pasang status waktu dia ulang tahun. Itu yang aku bikin sedih. Aku hari ini nggak mau nangis, ya betul nggak mau nangis. Tapi ya wajar kalau jika mataku berlinang, nggak apa-apa ya. Pernah dia bikin status, "Pah, ombaknya terlalu gede, ombaknya terlalu besar." Nah itu menurut aku adalah seorang anak yang sudah nggak sanggup lagi. Seorang anak yang udah nggak sanggup lagi untuk menghadapi hidup, dan dia bisa meminta tolong kepada papanya yang udah nggak ada. Ya, itu kita maklumin, itu bukan sandiwara, itu bukan itu. Kalau kalian mengingat orang tua kalian yang sudah tiada, dan kalian meminta bantuan orang tua kalian yang sudah tiada, yang kalian merasa bahwa orang tua kalian tuh sudah nggak bisa membantu kalian lagi, dan kalian jika ingat dan kalian tidak terharu, itu perlu dipertanyakan, kalian itu hatinya terbuat dari apa ya. Jadi kalau saya selalu di sini, jika saya terharu, jika mengingat anak-anak, jika mengingat orang tua yang udah nggak ada, wajar kalau saya terharu ya, karena saya mengingat itu buat saya juga. Andai saya ada masalah, yang saya, apalagi seorang Niki tidak mempunyai seorang suami, dan dia akan melo jika melihat orang tuanya yang udah nggak ada. Yang biasanya anak perempuan itu ayahnya yang akan ada berada di samping anak perempuannya jika terjadi masalah, dan itu tidak bisa dilakukan karena ayahnya nggak ada. Jika ada Niki ayahnya ada, mungkin ayahnya yang akan pasang badan. Ingat kalian Pak Alex Papa Riko pasang badan buat anaknya kan. Jadi Riko masih oke, ayahnya sudah ada. Seorang Niki ayahnya udah nggak ada. Kalau gue juga nggak ada, mama gue nggak ada, itu gue pantas untuk menangis karena gue mengingat orang tua gue. Dan pantas juga Niki menangis jika dia mengingat anak-anak dan orang tuanya.
gitu ya. Kalau kalian terserah kalian. Kalian lihat, mungkin kalian lahirnya dari batu. Saya nggak peduli. Bener Bun, rasanya pengen dipeluk Bun sama mendiang orang tua. Iya betul. Acting gak laku, terserah kalian mau acting mau apa ya, gak ada urusannya. Dia mau acting di depan pengadilan kayak mau dia acting depan mahkamah, di depan hakim, gak ada urusan sama kalian ya. Kalian urus aja hidup kalian, udah bisa makan hari ini apa belum, itu aja kalian urus ya sayangnya. Urus hidup kalian, bisa makan gak hari ini. Jadi yang kalian urus, mau kita acting mau enggak itu urusan dia ya. Memang susah kalau ngomong sama orang yang terlahir dari batu ya, susah. Sunshine dari anak yang terlahir dari batu itu susah sayang ya, nggak akan masuk apapun yang diomongin. Jadi serah kalian. Makasih ya Bun, selalu positif. Iya sayang. KFS nyindir NM tuh nenek pansos, biarin terserah dia. Drama siampah urusannya Niki, nggak ada urusannya mak lu. Lu yang siampah karena lu cuma terima 2.000. Udah itu aja. Lu terima 2.000, lu yang siampah. Niki urusannya, nggak ada urusan mak lu. Dia nggak minta dikasihanin mak lu ya. Oke. Lah apalagi undangan terkirim tadi tuh, aduh. Terbuat dari tanah Bun, agak kecampur. Tai kucing, ya. Aduh, sorry ini apa? Selamat sore. Oh ada Peggy. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mami, selamat sore. Masya selamat sore, lagi apa deh? Mami. Apa itu lagi apa? Ah, Peggy lagi apa deh? aku lagi jualan Mami. Oh nanti aku pengen mampir ada tempat Peggy. Oh Peggy jualan apa tuh dek? Peggy. Aku di sini jualan keripik. Jualan keripik Mami. Oh nanti aku live ya. Iya, Nanti- jadi aku di sini jualan sistemnya untuk berbagi Mami. Oh Masya Allah, mulia banget hati kamu Iya. sayang. Amin, makasih. Jadi kalau misalkan ada yang beli, nanti aku bakal ditanyakan mau dibaginya buat kemana. Karena pembagiannya di sini kita bisa buat ke pesantren, bisa buat ke panti asuhan, bisa buat ke warga dan bisa buat ke masjid Mami kayak gitu. Masya Allah, seperti ini ya, seperti Niki ya. Iya, Peggy. betul Mami. Iya Mami. Nanti pengen mampir di punya Peggy teruskan kegiatan Boleh. amalnya sayangnya. Boleh silakan. Boleh silakan Mami. Peggy kan Ditunggu ya Mami ya. iya di itu ya di depan rumah ya itu ya. Iya, betul di depan rumah Mami. Yang di pohon bambu itu ya. Iya, betul di situ. Oh, gitu. Oh, jadi enak banget ya di depan rumah Peggy ini aku tahu enak banget, adem. Mama sehat? Iya. Alhamdulillah sehat semua Mami. Oh, Mami gimana kabarnya Mami sama semua keluarga di sana? Semoga baik. sehat terus ya Mami. Peggy doain ya yang kemarin yang Mami bilang yang apa itu yang untuk film doain masih terkendala, tapi insya Allah Amin. tetap akan kita produksi. Doain ya sayang. Amin. 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 Peggy sayang, Peggy Ya Mami. seorang Peggy Setiawan nih. Ada doanya nggak Ya. buat Ami Nikita Mirzani sayang? Iya. Ya pokoknya doa yang terbaik buat beliau, semoga beliau bisa semoga doa yang terbaik buat beliau, semoga beliau bisa melewati masa-masa sulit ini. Semoga bisa dipermudah jalannya dan semoga bisa ya kembali menemukan keadilan seperti itu. Seperti itu Mami. Amin, makasih ya Dek, makasih ya sayang. Salam Sami-sami hormat, Mami. salam Sama-sama. hormat buat Mama ya. Insya Ya, Allah Mami. nanti aku Waalaikumsalam. hadir ya di live-nya ya sayang. Oke, siap. Siap Mami. Lanjut, boleh Makasih Mami. Iya sayang, boleh dimatikan ya Nak. Iya, waalaikumsalam Ya warahmatullahi wabarakatuh Mami. sayang, doain ya film kita Dadah. cepat ya. Amin. Amin. Doa yang terbaik Mami. Siap. Ya, boleh dimatikan Nak. Apa? Boleh Ya Mami. dimatikan live-nya ke Oh, iya. aku. Gimana aku nggak ngerti. Oke. Salah. Bentar Mami. Iya Peggy. Salam buat semua keluarga sana Mami ya. Iya sayang. Iya, assalamualaikum. Bapak sehat di sana Mami? Sehat Nak, sehat. Oh, alhamdulillah. 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 Sukses ya Peggy ya Nak ya. Iya Mami, siap Mami. Alhamdulillah. Sayang. Nanti kalau misalkan main ke sini ditunggu Mami ya. Amin. Nanti kalau Peggy ke Jakarta, Iya. nanti kita lihat ke sidangnya Kak Niki ya. Oke, siap Mami. Ya sayang, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mami. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, seorang Peggy adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, berbakti Iya. kepada ininya. Boleh Nak diiniin gimana ya caranya ya? Caranya bener Mami. Kalau Peggy mau Aku lanjut lupa. boleh sayang, boleh. Bentar teman-teman.
Iya sayang, iya nak, maaf Bentar ya. ya mami ya. Iya sayang ya sayang. Aduh nggak Mam lo kok Mana lagi ini? live lagi. Eh, aduh masya Allah. Mami kayak lagi gak enak badan ya mami ya. Iya, oh lagi ini, Oh, lagi semoga nggak enak. cepat sembuh ya mami. Lagi agak tadi soalnya agak nangis jadi keluar deh pileknya. Oh, semangat mami, nggak boleh sedih dong. Harus tetap Iya semangat ya sayang, mami ya. iya. Makasih nak. Salam hormat buat mama ya. Iya, waalaikumsalam. Insya Allah nanti akan aku sampaikan salamnya mami. Iya Bentar sayang. ya. Gimana aku nggak ngerti. Menu Iya, nurunin lagi biar tugas gimana Peggy aku nggak tahu. iya mami. Bentar dulu aku juga lagi nyari-nyari mami. Iya. Bentar, Aku teman-teman nggak gimana mau tuh mami? ganggu tugasnya Peggy. Bentar teman-teman. Bentar Aku dulu mami. nggak ngerti. Aku nggak tahu nih. Peggy Bentar kasihan ya. dia lagi tugas. Ayo mami. Ah, Peggy aja memaafkan seorang Nikita Mirjani dan dia mendoakan seorang Nikita Mirjani. Kalian tadi dengar langsung, saya bukan jadi kalau ada di luar sana ya orang yang nggak penting nyebut-nyebut nama Peggy, oh dia dulu giniin Peggy aja memaafkan loh ya. Jadi itu kalian dengar sendiri kan, seorang Peggy Setiawan memaafkan dan mendoakan seorang Nikita Mirjani. Jadi di luar sana saya nggak mau sebut nama karena saya nggak mau ada orang pansos di kehidupan Tessa Mariska ya. Jadi di luar sana yang membawa-bawa nama Peggy Setiawan, kamu nggak usah bawa-bawa. Kamu bawa nama kamu sendiri aja, nggak usah bawa nama orang ya. Oke? Tuh. Masya Allah, Peggy tambah glowing dan happy. Iya ya, anak pinter, anak baik. Mami jual skincare apa? Aku nggak jualan sayang. Maaf ya bun, udah bikin meme juga. Iya Ila, nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Oh Peggy udah tambah ganteng, tambah cerah. Iya Masya Allah ya. Dia aja. Jadi ada orang nih yang live membawa-bawa Peggy Setiawan. Peggy Setiawan aja mendoakan seorang Nikita Mirzani ya. Saya nggak tahu tiba-tiba kepanggil live Peggy. Berarti emang sudah ya, sudah supaya kalian menyaksikan bahwa seorang Peggy jangan dibobok lagi namanya ya. Jangan dibobok lagi bilang, "Oh, dia dulu menghina-hina Peggy gini-gini." Nggak ada urusannya. Dia udah maafkan dan dia mendoakan seorang Nikita Mirzani ya. Begitu juga gue, yang dulu gue berantem sama Nikita. Gue juga sudah saling memaafkan, kami sudah saling sayang. Jadi nggak usah dibobok lagi ya. Kalau mau live berdiri aja sendiri, nggak usah bawa nama orang ya. Allah sama Allah ibu, halo sayang. Spill skincare mami. Aku kemarin aku treatment di klinik bening sayang. Aku treatment di klinik bening dan ini aku belum boleh memakai krim apapun, belum boleh memakai bedak apapun karena aku habis treatment. Tadi malam aku treatment. Ini muka aku belum boleh pakai apa-apa dulu sampai 2 hari sampai ke depan. Gitu sayang. Makin cakep aja si Mami Tessa, makasih Bunda cantik glowing, makasih sayang. Kok Bunda cantik sekali ya? Peres. Niki sama Medina juga udah akur ya, Ban. Nah, Medina aku sampai sekarang belum nomor teleponnya juga kayaknya udah ganti. Aku belum bisa menghubungin dia. Aku berharap juga Medina juga pasti insya Allah sudah berakur dengan dirinya. Semana aku tapi aku belum bisa menghubungin Medina, kayaknya dia lagi di Bali dia sekarang hidupnya di Bali gitu sayang. Kiki The Potter juga nyindir Niki Mi. Oh gitu, masih belum ini ya. Ya kalau Kiki misalnya belum berdamai karena mereka tadinya ada hati kan, berdua-dua ini pacaran ada hati. Biasanya kalau orang ada hati pacaran ada hati itu biasanya agak lama berdamainya. Kalau aku kan nggak pacaran nggak apa sama Niki, jadi berdamainya pun kalau anak aku nyuruh damai aku pun berdamai gitu. Kalau Kiki sama Niki mereka ada hati sayang. Nah, gue juga nggak tahu tuh ada ya dalang di sana di luar sana. Aku heran kok dalang ini nggak mau berdamai dengan Niki ya. Kok penyakit hatinya semakin dalam gitu. Ada apa dengan dalang ini? Adakah hatinya tanda tanya kepada seorang Nikita Mirzani? Kok nggak mau berdamai sih? Biasanya yang punya penyakit hati itu adalah yang menaruh hati gitu ya. Maaf. Aku nggak perlu jabarin ya.
Kiki kelihatan belum muam tuh, kasihan istrinya ya. Oh gitu ya, Anggra. Carol, Bunda iya. Kenapa Niki marah sama Doktif ya? Aku nggak tahu. Aurot, nyanyi Yubrik dong. Doktif sama Niki kenapa? Nggak tahu aku. Bunda ngerti agama, tahu mana yang baik, dendam tinggalkan, amin ya Allah. Dalang lahir dari batu makanya beda, amin. Karena memaafkan itu akan menaikkan derajat hambanya, amin. Memaafkan itu tidak pernah menjatuhkan derajat kita, ya. Memaafkan, kita memberi maaf kepada orang malah derajat kita akan naik, itu yang aku tahu, ya. Jadi saling memaafkan itu akan indah banget. Dari awal sebelum kasus skincare tetap dukung Mbak NM. Thank you sayang. Asoka, iya karena penampakan itu akan menaikkan derajat hambanya. Betul admin. Mih, emang benar itu yes. Telbu. Dava. Babu ular koar-koar lagi, hah? Oh, kan ingat nggak kata Doktip? Bulan 7 ular kadut dan gerombolannya akan maskap. Dokter ngomong gitu sama aku. Coba ini bulan 7 ya, Juli ya. Mungkin koar-koar, mungkin apa ada, aku nggak tahu. Ya kita nanti coba ini. Oh, mungkin ya. Nggak heran wajah Bunda cantik, hatinya pun cantik. Amin, sayang. Makasih sayang. Kenapa Niki marah sama Doktif? Aku nggak tahu. Galeri, aku nggak pernah bawa Misua ya. Aku aja. Ada kebahagiaan tersendiri ketika kita memaafkan seseorang. Ketika kita, yes betul. Kita jadi plong ya. Karena kenapa? Di saat dulu aku jujur ya, di saat aku dulu masih marahan sama Niki, setiap mau buka apapun, setiap mau buka sosmed, ingatnya Niki, kesel. Setiap mau buka sosmed ingatnya Niki. Tapi begitu aku sudah berdamai, anakku meminta aku berdamai dengan Niki, anakku minta aku memaafkan Niki, dan anakku minta aku mendukung Niki. Di situ sekarang aku plong aja, mau aku live, mau aku buka, aku plong. Apalagi sejak Niki ada di dalam, aku mulai live untuk bersuara. Aku baru mulai live untuk bersuara ketika Niki sudah maskap. Ya sekitar 3 bulanan lalu. Baru aku mulai untuk live, untuk bersuara. Karena anakku yang meminta. Di situ hatiku sudah enak, sudah nyantai, sudah merasa gini. Gus Naldi, aku merasa gini. Gak ada lagi beban di hati aku. Karena mungkin yang tadinya dendam, sirik, kesel itu di sini ya. Gak bagus gitu loh. Apapun aku ketawa, tapi otak aku tetap ini, gitu. Sekarang aku enak banget berdamai. Dan aku merasa gak ada gunanya kita membenci orang, membatu itu gak ada gunanya sayang ya. Karena di agama sendiri 3 hari kan kita gak ngomongan sama orang, lebihnya gak boleh. Nah aku 6 tahun bayangin tuh. Nyanyi dong Wandi, ya Allah Wandi sapose. Betul Gus Naldo. Apa sih Gus? Marah itu wajar Bunda, yang gak wajar pendendam, yes. Karena aku tidak ada hati sama Niki, karena aku merasa Niki itu ya seorang teman sekarang. Tidak ada aku merasa apapun gitu. Nah jika ada orang yang marahnya atau dendamnya segitunya, ada apa dengan hatinya? Kita pertanyakan, ada apa dengan hati lo gitu ya. Sehingga segitunya gitu ya. Kalau udah paham apa maksud aku, oke. Bun dulu kan bestie sama mami online, kenapa sekarang musuhan? Yes, karena bukan aku musuhan, dia yang unfollow aku, dia yang follow aku, dia yang unfollow aku, dan dia yang ngomongin ke sosmed. Waktu dia follow aku, dia nggak ada kan ngomong ke sosmed, tapi waktu dia unfollow aku, dia omongin ke sosmed, aku unfollow dia, karena ada apa? Gitu loh. Aku nggak pernah musuhan sama dia yang unfollow aku. Dan waktu dia unfollow aku, dia omongin ke sosmed, aku langsung unfollow juga. Karena aku nggak merasa aku follow dia. Dia yang follow aku, gitu. Kamu aja membenci DP, aku nggak pernah benci DP. Cukup misalnya gini, waktu itu aku nggak pernah benci DP, kamu salah. Waktu dia lagi deket sama Mr. R, aku pernah deket sama Mr. R, tapi aku diomongin oleh temennya DP sendiri bahwa DP benci banget sama aku, benci banget dengan masa lalu aku yang mengenal Mr. R. Itu yang aku bilang, kenapa sih harus membenci aku, kenapa harus ngata-ngatain aku. Dan itu wawanya tuh diliatin sama aku, dia ngata-ngatain aku.
Diliatin wawanya sama aku, dia ngata-ngatain aku. Karena dia tahu aku mengenal Mr. R sebelum dia. Nah di situ aku terbakar emosi. Kenapa dia marah gue? Lah gue kan itu zaman dulu gue mengenal. Itu asal muasal. Dan kak gue sekarang nggak ada masalah juga sama dia. Kenapa aku harus membenci dia? Tapi kalau dia mau menghajar gue ya monggo. Kalau gue mengkritik dia, mengkritik membangun. Buktinya sekarang lagu-lagu tidak ada lagi dianiaya sama dia. Sekarang dia bisa menghafal. Kan itu bagus, itu kritikan namanya, sayang kritikan. Karena gue merasa gue senior. Gue mengkritik, kalau mau nyanyi, hafal lagunya supaya pencipta juga gak merasa terzolimi. Orang mendengar juga enak. Aku itu mengkritik. Dan sekarang kalian sendiri bilang, udah gak ada lagi lagu yang dianiaya. Dia akan merasa hati-hati untuk menganiaya lagu. Pasti aku akan bersuara, kan gitu ya. Itu bukan benci ya. Itu mengkritik dari seorang senior ya. Karena kenapa aku bilang? Karena dia masuk pertama kali ada aku di situ untuk mengaudisi dia gitu. Diminta waktu itu oleh manajernya. Itu ya. Colong bun, aku teraniaya sama siapa? Gus Naldi mana W-nya hilang? Ada apa W? Kenapa Doktip dikacangin sama Niki? Aku nggak tahu. Aku pendukung Niki, cuman lihat kemarin Doktip gak disalamin Niki, gue males lihat. Aku pendukung Niki, cuman lihat kemarin Doktip gak disalamin Niki. Sayang, disalamin kok. Itu yang pertama waktu di kamera kali. Tapi yang di luar kamera aku lihat ada kok salamannya, salaman sayang. Senioran DP terserah lu. Kan dia gak niat menganiaya. Iya emang gak niat, makanya dikritik gitu loh. Makanya kan karena sekarang jadi bagus kan, udah nggak menganiaya itu ya. Itu namanya mengeritik. Kalian bisa bedakan mengkritik sama membenci ya. Oke. Oh my god maksudnya kalian. Salaman kok cipika-ciki sama Niki tuh katanya fans Ami. Ya kan? Salaman kan saya. Jadi apa yang terlihat, mungkin waktu terlihat di kamera enggak, tapi di belakang iya kok, tuh fansnya Ami bilang begitu. Jangan salah paham, Niki udah pusing. Komentarin si Nepos dong bun. Setiap Niki muncul tantrum. Mengapa Nepos jadi tantrum? Ah tuh lagunya buat Nepos. Mami gak ikut sidang Fadel, enggak sayang. Sidangnya tertutup. Sidang tertutup untuk umum ya. Bunda makasih udah selalu dukung Ami. Iya sayang, sama-sama. Jauh-jauhin aja bun yang vibe-nya negatif biar Bunda awet muda, amin. Bun ceritain sidang kemarin gak sempat nonton. Ji kenapa kamu gak nonton? Bun makasih udah selalu dukung Ami. Mantap bun, emang begitu bun, kita harus berdamai dengan hati dulu. Iya betul. Bunda kemarin ketemu Ami nggak? Ketemu. Banyak istighfar, bukannya ngurangin dosa malah tambah dosa. Hade. Iya makanya jangan tambah dosa ya. Kalian memproduksi atau kalian mendukung skincare over claim ownernya memperkaya dirinya sendiri, itu nama dosa kalian. Hati-hati ya. Bun kira-kira keputusannya berapa? Gus Naldi gue males deh ini Gus Naldi, kalian kejar Gus Naldi, itu akun Gus Naldi, kalian kejar. Itu kayaknya dia buzzer deh, kayaknya dibayar 2.000 dia tuh. Sekarang kok makin cakep bun, terlihat lebih muda. Mungkin aku sudah tidak ada beban untuk di sosmed. Aku merasa happy ya, tidak ada yang aku keselin lagi, tapi aku sayang dan aku merasa ya. Merasa sayang aja gitu ya. Jadi hatinya yang sudah membatu, yang membenci itu udah hilang. Kang Nyanyap, semangat kakak. Iya, dari mana kalian say? Emang benar bun kata demo itu bayaran? Enggak. Yang ngebayar siapa? Enggak. Orang Niki aja di dalam gimana mau koordinasi? Emang yang bayar siapa? Ya, kalau yang bayar itu yang ngomong yang punya penyakit hati. Emang ada hati kali ama Niki? Ada hati ya Anda ya? Ada hati ya? Ada hati ya? Hati yang tertolak atau hati yang tertukar nih? Hati yang tertolak apa hati yang tertukar? Aduh, sama petang bercantik petang sayang.
Kenapa ya overclaim masih berkeliaran? Nah tuh. Tapi yang aku bingung gini loh. Padahal ya, aku menghimbau sih ya, kan kalian mendalilkan, kalian yang meng-LP-kan Nikita Mirzani dan Mail Saputra. Kenapa kalian yang mendalilkan dan kalian yang meng-LP-kan, kenapa sih nggak hadir di persidangannya? Mau itu di persidangan perdata, mau itu di sidang pidana, kenapa sih nggak hadir? Hadir yuk biar cepat keputusannya. Kan kalian juga pengen kan biar cepat keputusannya, mau bersalah mau enggak. Hadir dong, masa lebih mementingkan teman-teman kalian daripada yang kalian LP-in? Harusnya kalian yang meng-LP-kan hadir ya, hadir supaya cepat, supaya jelas gitu ya. Gus Naldi makan nggak ngajak-ngajak. Bun, gimana kelanjutan sidang Kak Nikmir tanggal 8 sayang. Semoga Ami cepat bebas, amin. Izin Bu Tessa, salam hormat dari saya Bu Mami Naura. Salam buat ini, buat suami ya. Salam santun ya. Bun, gimana kelanjutannya sidang Kak Nikmir tanggal 8? Belum selesai, belum. Tanggal 8 ya. Tanggapan soal JSPU trio Covid yang dibayar si Begeng. Oh gitu. Nggak tahu aku, soalnya nggak lihat. Kemarin Kak Tessa katanya mau aduh sayang, katanya aku mau dilabrak sama Mbok Gosip. Aduh sayang, jangan bobok nama sini ya. Maaf ya. Aku seorang Tessa Mariska, seorang senior, seorang pejabat salah satu partai besar, dan aku istri dari seorang pejabat juga. Maaf kalau aku nggak level dengan Mbok Gosip. Maaf ya. Aku cuma ngurusin seorang Nikita Mirzani, selesai. Urusan yang lain-lain jangan ya. Jangan ya. Mer petang Bunda cantik yang sudah mewakili. Hai Bun, komen Ibu. Halo Bunda Tessa Yubi, hai. Sehat terus Bu Tessa membela kebenaran, amin. Bun, NM di sidang Padel, NM cantik Bun, saya kecerincut. Ya betul, hari ini nih Niki hadir di sidangnya Padel, tapi sidangnya tertutup sayang. Iya Bun, fokus aja. Iya betul, Mbok Gosip mau dia mau nyenggol gue sampai dia berdarah-darah juga nggak akan gue tanggapin. Ya maaf banget. Bun, tanggal 8 kalau demo lagi infoin dong mau ikut. Nih, nanti kamu dibilang dibeyong ya. Nanti kamu dibilang dibeyong, dibilang dikoordinasi, ya kan? Aku nggak ngerti soal demo-demo itu dari hatinya mereka, aku nggak tahu. Dari hatinya mereka untuk mendukung seorang Nikita Mirzani, biarkan mereka bersuara. Aku nggak tahu, tidak dikoordinasi, tidak ada yang beyong. Betul Bunda, iya. Mending jaga kesehatan Mbak. Niki penting jaga kesehatan Mbak. Niki nggak akan bebas. Kalau Tolil jangan ikut ngomong sayang, kasihan gue. Kasihan. Padahal lu ini lo akunnya akun asli lo. Sekarang gue tanya, ini kan akun asli gue ini deh ngomong. Gue tanya sama lu, nggak akan bebas. Berarti dia selamanya ada di penjerong. Sekarang gue tanya sama lu ya. Pasal berapa yang menyatakan dia tidak akan bebas dan pasal berapa yang menyatakan dia akan dipenjara seumur hidup? Coba apa nih? Opu Poni Ember Borong Sai ya. Coba kamu gue rasanya akun ini karena ada levelnya. Oh dihapus sama dia. Oh dihapusnya. Kenapa kamu ngapus? Takut ya? Ya gitu loh. Bun, kaos yang kemarin bagus, mau Bun, saya dari Jawa Timur. Kalian cari Kang Nyanyap. Kang Nyanyap mana? Ke Kang Nyanyap. Ya, kalian mau nanya ke Kang Nyanyap karena dia yang ngedesain, dia yang bikin semua dia yang punya itunya, yang punya usaha itu. Oke. Niki lagi sedang. Nah, Opu Poni, pasal berapa yang dituduhkan kepada seorang Nikita Mirzani dan Mail Saputra sehingga kamu menyatakan bahwa dia tidak akan bebas? Coba tunjukkan ke saya pasal berapa. Bun, nggak datang lagi pengadilan negeri lagi ada Nikmir sama Padel. Itu aku kalau untuk itu aku nggak ini, tapi aku untuk pidananya Niki aku akan bersuara terus dan aku akan kawal terus persidangannya. Tapi kalau untuk yang lain itu kan Niki sebagai pelapor, biarkanlah Niki menyelesaikan urusannya, kecuali Niki yang terlapor. Kalau terlapor gue akan terus menggiring. Kalau Niki yang pelapor, berarti Niki kalau pelapor berarti dia yang punya, orang yang punya masalah sama dia. Tapi kalau dia terlapor, dia yang punya masalah yang orang menganggap itu masalah gitu ya. Katanya Bunda Tessa numpang pansos kata Simbo.
Dia nggak tahu kata artis senior. Ya sayang, bilang Simbo terlalu kismin hidupnya ya. Sep MN, yes. Assalamualaikum, salam dari Kuala Lumpur. Saya selalu mendoakan yang terbaik buat Kak Niki. Iya sayang, jangan coba-coba jenggol gue ya, nggak akan gue tanggepin ya sayang. Kalau pansos di kasusnya gue, maaf ya, gue nggak akan tanggapin. Dan gue nggak pernah berkasus. Sepil kata-mata Bunda, ya kalau saya dekat Ikur dah nonton, saya doakan biar Mbak Nikita cepat bebas dan cepat selesai masalahnya. Amin ya Allah. Semangat Bunda. Iya Bun, kalau DRG nggak datang lagi nanti nasib Ami gimana? Kita lihat tanggal 8 itu tuntutan. Kalau dari JPU itu berarti bersuara dari mereka, dari pihak pelapor ya. Apakah dia datang apa enggak? Tapi jika nanti ada dia diwajibkan hadir di pidana, nanti ada diwajibkan hadir. Kalau dia nggak hadir, ditunda lagi. Nggak hadir lagi, ditunda lagi gitu loh ya. Sampai karena ada lawyernya mewakili dia kan. Akun bodong ini, akun bodong ya, cuekin aja sayang. Bunda makasih ya tiket gratis nontonnya waktu kemarin film Sirik. Oh udah nonton ya Kasa, makasih sayang, I love you. Filmnya bikin gua memek. Mbak itu udah Nikita Mirzani. Apa sayang maksudnya sayang? Kak Tessa, kenapa si Jendes suka nyenggol NM sama Kak Tessa? Kenapa itu? Si Jendes siapa? Pian Eko suka nyenggol NM sama Kak Tessa. Kenapa itu? Si Jendes yang mana saya? Si Jendes yang gak diaku? Si Jendes yang mana? Si Jendes yang gak diaku sehingga gak masuk organisasi? Apa si Jendes yang mana nih sayang? Kalau itu masih mau aku ngomong. Kalau si Jendes yang lain-lain, aduh maaf sayang, maaf. Aduh. Bunda mau nanya, Bunda Tessa umur berapa kok masih kelihatan muda, terus mukanya glowing banget? 93 sayang, karena dirawat di klinik bening. Sekarang sudah sidang Fadel, Loli sama Bang Fahmi datang. Yes, Niki juga datang sayang. Loli datang, Niki datang. Dan itu sidang tertutup ya. Itu hidup Nikmir. Saya selalu Bunda Tessa, the best, amin. Kak gimana Kak Nikmir bakal bebas? Itu. Jendes nggak dianggap. Yang itu Jendes nggak masuk organisasi. Yang Jendes bolak-balik tukar ini keyakinan. Yang Jendes beranak pinak. Itu nggak level juga sayang. Biarin. Kalau dia masuk organisasi berarti berhadapan sama gue. Karena dia nggak dianggap dan nggak masuk organisasi, jadi nggak level sama gue. Maaf ya sayang. Gue yang level sama gue adalah Jendes yang sudah masuk organisasi dan itu merasa gue sependeritaan dan sebahagiaan. Jadi gue mau ikut campur. Tapi kalau nggak pernah masuk organisasi karena nggak dianggap dan nggak resmi dan ternyata kewong sama pembantaiannya, maaf sayang. Saya maaf ya, iya. Kemarin Bunda 40 Nikmir apa ndak? Aku abis nangis. Aku 2 kali salaman sama Nikmir, 2 kali gandengan sama, 1 kali gandengan sama Nikmir baru keluar dari mobil. Tapi setelah dia abis sidang, aku langsung lari ke pintu kiri, keluar pintu kiri. Nikmir kan pintu kanan, aku ke pintu kiri karena aku lihat Luna udah nangis senggugukan. Dan aku lihat Dr. Oki dan nangis senggugukan, dan gue tahu dengan keadaan gue yang nggak bisa dan nangis juga, gue lari ke pintu kiri. Jadi gue nggak tahu makanya kenapa gue nggak ada di situ, karena gue lari ke pintu kiri, gue nggak sanggup gitu. Kalau Bunda datang sidang lagi, saya mau minta foto sama Bunda Tessa ya, boleh kan? Boleh sayang, boleh. Kemarin Bunda sempat peluk Nikmir apa enggak? Yang kemarin Nikmir bebas bukan kemarin Nikmir bebas. Ini maksudnya apa ya? Kan kamu tahu mau sidang lagi tanggal 8. Wah, lucu amat Bunda Tessa, benar-benar baik nih orang. Makasih Pian. Kak Niki udah ketemu Fadel. Iya. NM baru datang cantik sekali Bunda. Kalau NM itu gak usah heran kalau kecantikannya. Dia harus cantik, harus tampil. Karena nanti ada si penyakit hati yang gak dianggap, nanti marah lagi, tantrum lagi, diomongin lagi, ya kan? Giringan opini, apa giringan opini saya? Nggak datang sidang Laura kakak. Aku enggak. Kalau Niki yang
terlapor, berarti kalau terlapor menurut aku teraniaya, aku hadir. Tapi kalau Niki pelapor, berarti kalau pelapor dia di atas angin, aku nggak akan hadir. Gitu sayang. Kalau dia susah aku ada, kalau dia senang aku nggak mau. Karena sebelumnya dia senang juga aku nggak pernah ada mau. Tapi kalau dia di saat dia susah, di saat dia lagi ditahan, situ gue bersuara. Tapi nanti di saat dia sudah bebas, gue nggak akan bersuara lagi. Karena gue pikir seorang Nikita Mirzani sudah bisa menyuarakan dirinya tanpa perlu bantuan juga dari siapapun. Di situ aku tidak akan bersuara lagi. Gitu sayang. Sebut karena dari TK diakui apa sih? Vina, Fasa, coba kayaknya ini deh, tulisannya kayak tipe deh. Kenapa JPU-nya kumal? Ada lagi JPU-nya kumal. Kenapa Jendes suka ngatain Edman Jengger Bun? Padahal dia juga punya, ya Allah. Padahal dia beranak pinak, ya beranak pinak. Harusnya logikanya banyakan mana anaknya sama dia, itu aja logikanya. Berarti terkewer-kewernya Jengger siapa sih? Pikir aja, nggak usah ngatain orang ya. Kok Doktip kayak dicuekin sama Nikmir? Enggak sayang, Ami pasti bebas kan Bud? Pasti, amin. Sehat-sehat Kak Tessa membela Ami Niki. Thank you Rio. Giringan opini apa sih? Pasti keluar nggak Niki? Aku sedih. Yes. Pasti bebas. Yes. Ajak aku ke persidangan NM minggu depan Kak Tessa. Sayang, kamu hadir ya. Hadirlah nanti di persidangannya Niki ya. Itu ada di jam 10 juga ada di Ampera. Bun, tanggal 8 sidang keputusan hakimnya ya Bun, tanggal 8 sidang keputusan hakimannya, bertanya nada lembut. Sayang, bukan. Tanggal 8 itu adalah pembacaan dari JPU, karena kemarin ada penolakan, eksepsi penolakan dari seorang Nikita Mirzani, dan kemarin ada beberapa yang ditolak, tapi nanti JPU akan menguraikan penolakannya, apa penerimaannya itu akan diuraikan oleh JPU tanggal 8. Ya sayang. Gender yang dimaksud siapa Bu? Genders. Genders nggak penting sayang. Yang bolak-balik mengganti keyakinannya dan tidak dikewong, tidak resmi ya, yang nggak jelas, yang beranak pinak. Mami Tessa cantik, makasih sayang. Kak Tessa aku ngefans selalu Kak Tessa cantik. Iya makasih. Dan Dona dan Mahesa, dan dia selalu minum boat, ketergantungan sama boat ya. Kalau nggak minum boat ngaco. Sehat Bunda, iya. Ami bebas Kak Tessa, amin. Tapi Mami Tessa tambah cantik kemarin. Anita datang ya? Kak, gimana tuh Kak Niki? Kapan bebas? Kak Tessa sehat selalu ya. Ya Adrin, doain ya, doain aja. Semoga sidangnya ini cepat, paling enggak sekitar 3 bulanan persidangan ini. Tapi doain cepat, tidak ada hambatan-hambatan, semua berlalu-lalu, tidak ada penundaan-penundaan, semua ini datang dengan kesadaran masing-masing sehingga cepat berjalannya persidangan ini. Doain aja ya sayang ya. Mami, Kak Niki bisa bebas nggak Mami? Insya Allah kalau bisa bebas pasti bebas, karena dia bukan tahanan seumur hidup ya sayang. Bunda kawal Ami terus ya. Iya, salam dari Bali Bun. Iya, saya colek-colek Mami Tessa nggak respon ini. Masa maaf ya sayang ya. Iya Anita, ya Allah, bilang dong mas, maaf ya Anita, nanti datang lagi katanya Jember. Buzzer si abu-abu tuh Bunda bening banget, cantik. Makasih Ica. Bebas, amin. Kabar dalang gimana ya sekarang? Tantrum. Bun Tessa makin glowing wajahnya. Makasih sayang. Moga Kak Niki bebas dan habis ini fokus dengan keluarga baik dengan semua. Amin. Jangan kendor, support ya. Terima kasih. Ya Sasa. Keren Mami Tessa kemarin. Berkah selalu Mami. Hai Maula, I love you sayang. Hadir Bun, sehat selalu. Iya. Bu Tessa anak berapa? 1. Bun kemarin sempat nyapa NM gak Bun? Kok nyapa? Orang NM juga bilang terima kasih sama aku. Itu orang yang tahu adab ya, tahu adab. Terima kasih Kak.
itu tahu adab. Itu sebelum memulai, waktu memulai kan, waktu masuk ke persidangan, terus dia aku paling depan, terus dia nyamperin, terus nyalemin, terus bilang terima kasih Kak. Itu di samping ada Egi, ya. Mungkin Egi videoin, kalau aku nggak videoin. Glowing berkat Bening Klinik the best day. Iya, klinik Bening. Bun, besok kalau dibikin baju, Mail juga ditulis. Iya, betul. Betul Sita, aku juga sudah ngomong, dan kami juga sudah kemarin ngomong sama Kang Nyanyap. Kang Nyanyap kan yang punya produksinya. Aku bilang besok kita udah ngomong, sebelah kanan gambar Niki, sebelah kiri itu gambar Mail. Nanti di tengah-tengah tulis Sep Nikita dan Mail. Betul, karena aku bener banget kamu sayang. Karena bagaimanapun seorang Mail dan seorang Nikita Mirzani patut untuk disuarakan, patut untuk didukung. Makanya kenapa aku tidak mau pulang. Di saat sidang Nikita Mirzani selesai, aku tidak akan mau pulang sebelum sidang Mail selesai. Kan aku berharap seorang Mail juga perlu aku dukung. Karena aku merasa dua-dua ini kecelakaan kerja, dan dua-dua ini satu LP kan. Aku nggak mau hanya, memang wartawan berjubelnya di Nikita Mirzani. Di saat Nikita Mirzani selesai sidang, wartawan habis. Aku tetap mempertahankan untuk meliput jalannya persidangan Mail. Aku live dari awal sampai habis. Karena aku merasa Mail juga perlu aku suarakan, ya. Karena Mail juga bagaimanapun juga adalah seorang anak yang aku tahu anaknya baik dan anaknya perlu didukung. Dia tidak pernah neka-neko setahu aku. Kang Nyanyap nih yang mau nanya kaos ke Kang Nyanyap ya, ke akunnya Kang Nyanyap ya. Dia yang punya produksi kaos. Kaos yang kemarin-kemarin kami pakai, Kang Nyanyap yang punya produksinya. Silakan hubungin Kang Nyanyap ya sayang ya. Bunda, aku selalu suka Bunda ngomong. Makasih sayang. Terbaik MM, iya. Si tukang teriak mau bebas mana bisa. Si tukang teriak mau bebas mana bisa. Maksudnya apa ya? Mami, aku mau kaos yang kemarin itu ke Kang Nyanyap ya. Aku nggak ngerti karena Kang Nyanyap yang punya produksi kaos itu. Bunda, aku selalu suka Bunda ngomong. Makasih sayang. Foto kemarin di belakangnya Mami foto keren. Oh, makasih Maula. Kaos yang kemarin itu Kang Nyanyap yang aku sematkan ya. Itu di situ tuh. Aku nggak, Kang Nyanyap yang produksi, dia yang punya. Baca komenan aku dong. Ya, kamu baru muncul komen, aku udah tadi baca komenan kamu. Mana jawabannya? Kan aku tanya. Salam dari Lombok, Mak Tesa. Iya. Mail nggak punya siapa-siapa, kasihan Bud. Ya, dia seorang yang tahu aku ibunya meninggal. Dan aku tahu itu anak pekerja keras. Dan anak itu akan patuh dengan di mana dia bekerja. Waktu dia di Olga, aku tahu itu anak gak pernah punya masalah. Waktu di Olga. Dan sekarang di Niki, dia pun untuk, kan berarti bosnya Niki, dia tidak pernah bermasalah dengan Niki. Bertahun-tahun, itu anak memang bagus. Kenapa aku dukung dia. Dan aku tidak akan meninggalkan persidangan jika persidangan Mail belum selesai. Aku mau tahu juga Mail sama Nikita disamakan nggak tentang persidangannya gitu. Ya sayang ya. Makanya waktu kemarin di sidangnya Mail tidak bisa live. Kemarin aku live. Aku mau tahu jika aku ditegur aku akan protes. Kenapa? Kan satu LP. Kenapa Niki boleh Mail nggak boleh? Aku live terus sampai si Icat ngelihat aku nggak peduli. Sampai JPU yang baru datang ngelihat aku dan ngatakan kenapa live, aku nggak peduli. Sampai aku ditegur, baru situ aku, kan aku nggak mau ada perbedaan antara Niki dan Mail karena mereka satu LP. Tuh ya sayangnya. Dia dulu hidup di jalanan sebatang kara. Dia pernah cerita di vlognya Niki. Aduh, iya betul. Aduh, jangan ini lagi, jangan. Dia benar. Bunda, kenapa nggak ada artis papan atas yang support Niki? Yang terserah mereka. Bun, babunya SS mulai keluar-keluar lagi. Pemakan bambu. Bulan 7 Juli, katanya Doktip. Doktip ngomong ke aku, bulan Juli ini mereka maskap berbondong-bondong. Nah, mungkin kalau dia bersuara, gue nggak tahu kenapa. Kalian pikir sendiri aja. Ya, kalian pikir sendiri aja. Bun,
Bentar ya. Apa sih ini? Bentar nih, ada lanjut. Oke. Lah, bentar ya, saya ini ada puzzle yang aku harus selesain. Udah kan? Oke. Kasihan Mail betul. Aku wong desa pendukung Bunda Niki sama Mail Bunda cantik. Yes. Aku juga orang desa. Aku juga orang kampung. Aku orang kampung. Kalau nggak aku orang kampung, nggak mungkin aku tahun 94 sudah main sinetron bersama artis-artis besar. Aku dibawa pulang, disuruh pulang ke kampung aku, ke Medan, dan aku harus melanjutkan sekolah aku karena aku orang kampung. Sama sayang. Bun, aku nggak mau bahas dia. Ya Bila. Kenapa kemarin Doktif nggak salamin? Apa benar Doktif dicuekin Enggak. Miss you Pul dari masih kecil. Miss you sayang, Caca. Bun, kapan Nikin bebas? Doain secepatnya. Mail kuasa hukumnya siapa? Sama. Bang Pahmi juga. Sama. Karena mereka satu LP. Bang Pahmi. Baiknya Nikita Mirzani, dia tetap ngomong Mail adalah sahabat saya. Itu menurut aku seorang Nikita Mirzani menganggap Mail adalah seorang sahabatnya. Mail adalah sahabat saya. Jadi tidak ada menganggap apa, dan kuasa hukumnya juga sama dengan Nikita Mirzani, Bang Pahmi dan teman-temannya. Hebat sih Niki. Jadi satu kesatuan mereka ya. Nikita idolaku, Mam. Thank you sayang. Saya sangat mendukung Niki, makasih. Kena mental gara-gara FB-nya ibunya banyak dikunjungi netizen. Masa sih? Kena mental gimana? Ngapain kena mental? Lah itu emaknya Nikita Mirzani yang udah almarhum. Dihina-hina, dibilangin segala macem. Terus Nikinya di dalam. Dan mamanya tidak hidup, sudah nggak ada. Lebih kena mental mana? Sudah tidak ada ibu. Ibunya dihina-hina, dibilangin GM. Terus Nikitanya tidak bebas. Lebih kena mental mana ya? Ini yang sini ibu dia bebas. Ibunya masih hidup. Oke? Dan tidak dikatakan GM. Kalau ini Nikita, ibunya udah nggak ada. Dan dia bukan bebas. Dan ibunya dikatakan GM. Mana kena mentalnya? Jadi jangan playing fiktif di sini ya. Yang mana lebih kena mental? Yang mana lebih sakit? Jangan ada permainan playing fiktif deh. Enggak jajanan, saya kamu enggak diakui, enggak usah, mami enggak datang. Iya, ay kenapa ibunya seperti itu ya Bun? Pantesan anaknya pelangap pelongo. Herdani. Aduh, Kak itu JPL tadi enggak ada pakai masker, tapi kalau kayaknya kenapa pada pakai masker ya, curiga memang ya. Itu maksud aku, makanya aku menghimbau dari awal. Nah kalian nanti ini live-nya aku akan tayangin di Tessa Mariska Channel, YouTubers Tessa Mariska Channel ya. Aku akan tayang di sana. Kalian bisa lihat tadi apa alasannya aku sudah ngomong tadi di awal kali yang tentang JSPU. Kalian nanti bisa lihat di situ di tayangan Tessa Mariska Channel di YouTubers aku ya. Seneng lihat mukanya Bunda mulus bersih. Makasih sayang. Iya, aku belum boleh pakai bedak. Aku habis treatment kemarin. Jadi rambut juga aku giniin. Belum boleh pakai bedak, belum boleh disentuh apapun kecuali air wuduk doang. Gitu sayang. Aku habis treatment dari bening. Sudah ada COVID kok. Sudah ada COVID kok, pengacaranya pakai masker. Bukan pengacara sayang, sudah nggak ada COVID, bukan pengacara itu, JSPU, jaksa. Laura, yes, sidang tertutup, betul. Cantik banget Bu. Makin tua makin cantik, makasih. Setiap orang, setiap hari umur bertambah. Tidak ada orang yang bertambah muda, pasti bertambah tua. Nah, kesehatan dan kecantikan harus dijaga, harus dirawat. Ya sayang, aku merawatnya kemarin. Allah, treatment di bening. Hai Amang, sehat-sehat Mbakku. Buat Kak Niki sehat, semangat sosok wanita dan ibu stronger. Amang kapan ke Jakarta yuk ikut sidangnya Niki kalau pas lagi di Jakarta ya. Ma miss you sayang. Bunda awet muda, makasih.
Mahal nggak bun kalau di bening? Enggak. Ini ada 2 nih. Mehong nggak bun di bening? Enggak sayang. Novi, thank you. Ayu, thank you. Di bening nggak mahal. Karena itu ada harga-harganya kan. Kalian sebelum masuk kan itu ada harga-harganya, ada harga produk, ada harga treatment. Kalian bisa tanya-tanyakan di bening itu seperti yang aku di PT aku kan, ada mbak-mbaknya yang di depan itu yang cantik, kalian bisa nanya dulu. Misalnya kalian bawa uang berapa atau di kiri kalian ada berapa, kalian tanya dulu sama mbaknya. Harga-harga treatmentnya semua ada terpampang di depan-depan mbak-mbaknya, depan-depan counternya. Kalian bisa tanya kok, nggak mahal. Kalian bisa by phone juga, boleh tanya-tanya. Berantas semua skincare abal-abal, kata Azura ya. Overclaim, mafianya kebal hukum, duit berbicara. Tuh Azura yang ngomong, aku ngebacain. Oke, Bun, tanggapan suami Bunda soal kasus Kak Niki gimana? Oke, suami aku cuman bilang, kalau menurut kamu benar, kamu pertahankan. Tuh, yang lain-lainnya aku nggak mungkin ngomong ya sayang, nggak mungkin aku omongin di live. Tapi intinya, kata suamiku, kalau kamu merasa Niki benar, silahkan kamu pertahankan, silahkan kamu ambil sikap. Nah itu dia karena dia orangnya lebih demokratis banget. Tapi untuk yang lain-lainnya aku nggak pantas ngomong di sini ya, gitu sayang. Dihajar sama mami, nggak suka cabut kamu. Iya bener, pengen cantik kayak Bunda tapi terhalang dananya Bun. Bisa nanya-nanya loh sayang, bisa nanya-nanya. Nanya-nanya dulu sana, coba tanya. Kan bening banyak tuh cabangnya, ada di mana-mana. Jakarta Utara ada, Jakarta Pusat ada, Jakarta Selatan ada, Jakarta Timur ada. Tanya aja sayang, ya tanya-tanya, lebih telepon gitu. Atau hubungin itunya, sosmednya mereka. Boleh tanya-tanya kok. Surabaya ada Bunda, Surabaya juga ada. Ini pendukung Nikita nggak suka sama lab Bunda Tessa, cabutlah, nggak usah nanti udah kayak dokter gigi cabut. Betul Bun, seluruh Indonesia tahu kalau pasal saja sudah diubah dari sidang tanggal 24 Juni, di situ aja jelas Bun. Ya Azura, Bunda pakai treatment apa? Aku kemarin habis treatment dari bening. Semoga minggu depan sidang lagi Kak Niki bebas ya Mam. Doa terbaik buat Kak Niki, amin. Hai Bunda, salam dari Malaysia. Hai sayang. Pelangak pelongok lagi latihan tenis, katanya Yoboyis nih dari Malaysia. Pelangak pelongok lagi latihan tenis biar kuat hadapin Ami putusan persidangan nanti. Aduh, Alania. Hati-hati ada buzzer Edgar yang masuk. Bukan hati-hati lagi saya, semua buzzernya di sini. Kapan bebas, doain yang tercepat. Bening banyak di Malang, ada dekat rumah lagi tuh. Boleh tanya-tanya sana sayang, ya. Sehat-sehat ya Bun, iya. Bunda mukanya lembab dan kinclong, makasih. Virgo, thank you. Ini aku nggak pakai apa-apa karena aku kemarin habis treatment. Jadi 2 hari sampai besok aku nggak boleh menyentuh bedak gitu. Jadi ini aku benar-benar tidak memakai apa-apa. Habis wuduk udah live. Bun ikut dong ke sidang Nikita, datang dong sayang ya. Bazari dapat sedekahan. Kak, iya betul. Nggak boleh kena matahari juga tuh, bener Kak Nyanyap, makanya gue ngadem. Gue ngadem, nggak boleh pakai apa-apa. Bening terpampang nyata, nggak kayak si abu-abu ya Bun ya sayang. Treatment apa Bun? Bagus kelihatan kulitnya, makasih. Aku kemarin Vico laser ya. Kalian kalau ke bening boleh, apalagi ke bening kemang, kalian boleh mau kayak treatmentnya Kak Tessa gitu ya. Aku nggak tahu treatment apa yang dikasih ke aku, tapi bilang aja mau treatment kayak Kak Tessa Mariska, biar nggak pakai bedak juga, mukanya kenyal ya. Kalian ngomong aja, kalau datang ke bening, ngomong aja treatmentnya kayak Kak Tessa Mariska apa. Jadi biar kalian sama, jadi kameranya bagus. Jadi nggak pakai apa-apa juga, nyata
Jangan pudar semangat ya Kak, Bella NM dan Mail. Aku datang kok Kak, mau ketemu Kak Tessa. Hai, datang ya sayang, coach. Wah kakak jangan pudar semangat ya Kak. Iya, udah aku baca. Wajahnya lebih lembab dan bening Bun. Iya, sesuai dengan bening. Nggak tahu treatmentnya karena gratis. Udah gratis dibayar lagi sayang ya. Bukan gratis aja, kamu kurang. Treatmentnya Tessa Mariska sudah gratis dibayar gitu karena Tessa Mariska seorang artis gitu ya. Kalau kamu kan seorang nggak nyata. Statusnya nggak jelas. Mana ada yang mau gratisin kamu? Jangan panas sayang ya. Tessa Mariska tuh emang senior. Aduh. Nanti kalau balik Jakarta pengen ketemu Bunda Tessa. Iya Virgo. Bun kapan bebasnya NM? Doain tercepat. Kang Nyanyap seorang artis senior. Nah yang mau kaos silakan ke Kang Nyanyap, ini aku sematkan ya. Karena produksi kaos itu Kang Nyanyap. Ya silahkan, mau desainnya sama kayak kita kemarin, mau hitam apa mau pink ke Kang Nyanyap, silahkan ya. Kalau aku kan Kang Nyanyap yang bagi aku, dia yang desain semua, dia yang produksi, dia yang punya produksinya. Siapa sih? Kamu bukan artis? Bukan sayang, gue tuh salah satu pejebong. Pejebong salah satu partai yang terbesar. Salah satu partai terbesar gue pejebongnya say. Dan gue, suami gue pejebong juga. Dan gue artis senior, paham? Sombong dong gue. Kang Nyanyap, bukan lagi. Datang kemarin cuma malu. Cuma mau ketemu Kak Tessa. Kak Tessa cantik ternyata. Kalau LS aslinya topeng. Ya Allah, kayak Cost Axel. Bisa aja. Cantik terus ya Bun. Iya. Bun kenapa sidang NM? Kapan sidang NM lagi? Tanggal 8. Sehat selalu Bun. Iya. Mami gak dampingin Nikmir hari ini. Nikmir di titik yang dia pelapor. Jadi aku gak perlu dampingin. Oke sayang, sudah mau asar, sudah mau azan. 2 menit lagi, aku udahan dulu ya. Thank you buat kalian semua atas kebersamaannya. Dan tetap dukung kebenaran. Dan yakin kebenaran akan datang. Buat orang-orang yang sirik, mundur. Buat kamu yang sirik, mundur, ger. Kasian deh lu, ger. Oke, Nikita, ger.